Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri dengan NIM 21140500052. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian tes. Secara harfiah, tes itu berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu testum, yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata tes, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ujian atau percobaan. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam kata yang berhubungan dengan tes ini, ialah yang pertama tes, testing, tester, dan testi, yang memiliki arti masing-masing. Tes diartikan sebagai alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran atau penilaian, sedangkan testing itu adalah saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Tester adalah orang yang melaksanakan tes atau pembuat tes. Yang ketiga, yang terakhir, testi adalah pihak yang sedang dikenai tes tersebut. Fungsi dari tes ini secara umum ada dua secara garis besar, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini berfungsi sebagai pengukur tingkat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat ukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan yang sudah tercapai. Tes juga digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya, yaitu ada 6. Yang pertama, tes seleksi, atau sering dikenal dengan ujian saringan atau ujian masuk, biasanya dilaksanakan dalam rangka penerimaan siswa baru. Dalam hal ini digunakan untuk memilih calon peserta didik yang terbaik di antara banyak calon yang mengikuti tes. Pada tes seleksi ini, materinya berupa prasyarat dan tergolong cukup sulit, sehingga hanya calon-calon yang tergolong memiliki kemampuan tinggi sajalah yang memungkinkan dapat menjawab pertanyaan dari soal seleksi tersebut. Yang kedua yaitu tes awal, sering dikenal dengan pretest. Jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari telah dikuasai oleh siswa. Isinya atau materi pada tes awal ini pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan yang penting yang seharusnya sudah diketahui oleh peserta didik sebelum pelajaran diberikan kepada mereka. Yang ketiga yaitu tes akhir, atau disebut juga dengan post-test. Tes akhir ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Isi dari tes akhir ini adalah bahan-bahan pelajaran yang tergolong penting yang telah diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu tes diagnostik. Tes ini dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Materi yang digunakan atau ditanyakan dalam tes diagnostik ini pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan tertentu yang biasanya atau menurut pengalaman siswa itu sulit dipahami. Yang kelima yaitu tes formatif, yaitu tes hasil belajar bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk. Biasanya tes formatif ini dilaksanakan di tengah-tengah perjalanan program pengajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pelajaran atau sub pokok pelajaran, atau sering juga dikenal dengan ulangan harian. Yang keenam dan yang terakhir yaitu tes sumatif, yaitu tes yang dilaksanakan
setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan atau sudah berakhir, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai rapor atau mengisi ijazah. Tujuan utama dari tes sumatif ini adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik, dapat dengan menentukan kedudukan atau ranking dari masing-masing siswa, dan juga menentukan dapat atau tidaknya peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran berikutnya atau naik ke tingkat selanjutnya. Yang selanjutnya, penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Yang pertama, tes intelijensi atau mengungkap tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, tes kemampuan. Tes ini dilaksanakan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh peserta didik atau testi. Yang ketiga, tes sikap atau attitude test, yakni salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan terhadap dunia sekitar, baik berupa individu maupun objek tertentu. Yang keempat, tes kepribadian, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, gaya cara berpakaian, nada suara, hobi atau kesenangan, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu tes hasil belajar yang juga sering disebut dengan istilah tes pencapaian atau achievement test, yaitu tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar siswa. Lalu ada penggolongan berdasarkan segi banyaknya orang yang mengikuti tes. Yang pertama yaitu tes individual atau perorangan, di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang testi saja. Yang kedua yaitu tes kelompok, yaitu tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu testi, jadi secara serentak. Lalu selanjutnya masuk kepada teknik non-tes. Non-tes itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, observasi atau observation. Cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan atau data dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematif terhadap fenomena-fenomena yang sedang terjadi atau yang disasarkan. Observasi ini sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat dinilai dan diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang dibuat-buat. Yang kedua itu dengan cara teknik wawancara atau interview. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara itu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan pertanyaan tanya jawab lisan secara sepihak terhadap subjek berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu angket atau biasa disebut dengan kuesioner. Angket atau kuesioner ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilai dan subjek itu berhadapan muka langsung, sedangkan jika angket itu hanya pengumpulan data dengan memberikan feedback melalui kertas atau survei. Dan ini tentu lebih efektif karena lebih menghemat waktu dan tenaga. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Semoga video ini dapat dipahami dan membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.